Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi dan masih di kitab Yehezkiel, dan kita hari ini akan bahas mengenai penglihatan Nabi Yehezkiel mengenai bait suci di Yerusalem. Kita tahu bahwa Nabi Yehezkiel sudah dibuang ketika di zaman Yoyakin. Dia hanya 3 bulan memerintah sebelum Sedekia raja terakhir yang memerintah kurang lebih 12 atau 13 tahun. Jadi disinilah Yehezkiel dibuang karena pembuangan ke Babel itu ada 3 tahap ya. Zaman Yoyakin dan terakhir Sedekia. Tapi keruntuhan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda itu tidak terjadi ketika serangan pertama kedua itu. Yang terjadi ketiga inilah di zaman Sedekia. Itu bukan hanya runtuh ya, kerajaan itu runtuh, tentu bait suci juga dihancurkan, istana raja juga dihancurkan, tembok Yerusalem juga dihancurkan ya. Jadi betul, dan itu semua diangkut ya, hanya ditinggalin aja orang-orang lemah, orang-orang miskin yang supaya jadi peladang-peladang di sana. Jadi 4 tahun setelah Yehezkiel itu dibuang, dia dapat penglihatan, dipanggil lah ya. Ini ada beberapa, kalau dalam bait suci ini tahunnya ke-6, ya ke-6 setelah Yoyakin. Jadi dia masih zaman Sedekia, masih ada bait suci di situ, masih ada ritual-ritual ya, masih ada pemimpin imam-imam, nabi-nabi yang melayani di situ. Tapi nabi-nabi palsu banyakannya ya. Nah, ini penglihatan Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya hanya orang yang dipanggil Tuhan lah dan dibukakan matanya oleh Tuhan, barulah dia bisa melihat bagaimana sebenarnya kondisi bait suci itu di sana. Ya, karena kalau nggak ada penglihatan, nggak ada pewahyuan, nggak dibukakan oleh Roh Kudus, nggak ada seorang pun yang tahu bahwa di bait suci itu terjadi penyembahan berhala. Yang kita lihat ada 4 hal yang luar biasa itu, dosa-dosa, nggak ada yang bisa lihat kalau tidak dibukakan. Itu makanya tema kita kali ini kita sebut penglihatan mengenai bait suci ya. Jadi artinya orang harus mendapatkan kasih karunia untuk bisa melihat. Barulah dia melihat kondisi sebenarnya bait suci itu ya. Kalau kita lihat ini kita ambil tema ini dari pasal 8, tapi ada di pasal 7-nya suatu katakanlah vonis ya. Sebelumnya sudah divonis bahwa ini judulnya kesudahan Yerusalem tiba. Jadi sudah ada vonis Tuhan untuk Yerusalem itu ya, sebelum Sedekia nanti rontok kerajaan itu di tahun ke-13 zaman Sedekianya itu ya. Nah, kita langsung aja lah ya, kita lihatlah apa yang Yehezkiel lihat di bait suci itu. Karena gini, ini penglihatan. Jadi Yehezkiel ini pasal 8, dia sedang duduk ya di rumahnya berhadapan dengan para tua-tua Yehuda. Dan dikatakan di sini kekuasaan Tuhan meliputi aku dan aku menerima penglihatan. Ini ayat keduanya ya. Kemudian caranya tuh Roh Kudus ngangkat dia, Yehezkiel ini, dibawa ke Yerusalem. Padahal dia di daerah orang Kasdim ya. Dikatakan di sini dia membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem ya. Nah, apa yang diperlihatkan oleh Roh Kudus kepada Yehezkiel? Ada 4 setidaknya yang saya catat di sini di pasal 8 seluruhnya. Yang pertama itu dari arah utara itu ada berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu ya. Jadi ada berhala ya dari arah utara itu di bait suci itu ya. Yang pertama ya. Terus kata Tuhan, anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan kaum Israel di sini ya. Terus selanjutnya dibilang sama Tuhan begini, engkau masih akan melihat
perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Nah, jadi itu yang pertama tadi ada berhala pencemburuan yang dari sebelah pintu gerbang arah bait suci yang sebelah utara. Kemudian yang ayat 7, Tuhan bawa Yeskil ke pintu pelataran, ya. Dan dia melihat di situ, ya. Masuklah katanya, ya. Lalu Yeskil masuk, ya. Ini dalam roh, ya, badannya Yeskil nggak di situ, ya. Ini kan penglihatan, ya. Jadi penglihatan itu secara jasmani Yeskil masih barangkali dia masih duduk di situ di rumahnya tua-tua itu, ya, di situ, ya, di depan para tua-tua Yehuda. Dalam roh itu dibawa di situ. Setelah itu Yeskil melihat, ya, yang kedua, ya. Ada berhala itu di pintu pelataran, dia sudah masuk lebih jauh lagi. Di pintu pelataran dia lihat di situ ada lubang di tembok, tapi kata Tuhan perbesar lubang itu. Kemudian masuklah Yeskil dan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di situ. Apa yang dilihat Yeskil? Ayat 10. Ada segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Itu tembok bait suci, ya. Bahkan ayat 11, di hadapan ukiran berhala itu berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel. Ini disebutkan lagi namanya, ada ya Azanya, ada juga di situ yang mimpin, ya, bin Safan yang mimpin, ya, masing-masing memegang bokor ukupan di tangannya, keharuman itu, ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Tuhan, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan. Nah, ini, ya. Jadi nggak ada yang tahu kecuali orang itu dikasih penglihatan oleh Tuhan, baru tahu dia, karena dia melakukannya di tempat kegelapan. Si tua-tua ini yang 70, ya, bayangkanlah, ya, 70 orang melakukan penyembahan berhala, tua-tuanya itu katakanlah para pemimpin-pemimpinnya itu di bait suci, ya. Dikatakan di sini mereka berkata, tua-tua itu bilang, Tuhan tidak melihat kita. Ini lucu juga nih, kalau para pemimpin bisa sampai kepada kesimpulan begitu. Masa Tuhan tidak bisa lihat, ya? Tapi itulah dia kenyataannya. Ini yang kedua dosanya, ya, ada 70 orang tua-tua nyembah berhala juga, ya. Yang ketiga, ayat 14, lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Ini masih pintu gerbang, ya. Di sini dikatakan ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Jadi bukan hanya laki-laki aja di situ, tapi perempuan-perempuan menangisi dewa Tamus. Ini berhala juga, ya. Nah, terakhir ini yang ayat 16, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Coba di dalam lagi, ya. Terus dia di situ dekat jalan masuk ke bait Tuhan di antara balai bait suci dan mesbah, ya. Nah, di situ dikatakan ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari. Jadi mereka di dalam bait suci memang semuanya ini penglihatan mengenai bait suci. Tapi mereka nggak sedang beribadah kepada Tuhan di bait suci itu. Nggak beribadah kepada Yahweh. Ada berhala yang pertama saya lihat, berhala cemburuan. Ada yang kedua ukir-ukiran, itu berhala juga. Ada di sini dewa Tamus, berhala juga. Ada di sini matahari, ya, dewa mata, ya, sama aja menyembah matahari, ya. Pendeknya mereka nggak menyembah Yahweh atau melakukan peraturan-peraturan Yahweh di bait suci itu. Tapi sekali lagi, ya, saya tekankan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat itu. Kecuali orang yang mendapat kasih karunia, ya, nabi lah. Nabi itu zaman dulu disebut pelihat. Jadi disebut nabi karena dia bisa melihat, ya. Hal-hal yang orang awam katakanlah itu tidak melihatnya. Kesimpulannya, aku tidak akan ayat 18 bagian terakhir, ya. Dikatakan di situ,
Oleh karena itu aku akan membalas dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Ini udah vonis ya, keputusan Tuhan ya. Karena melihat kondisi bait suci itu di zaman konteks perjanjian lama itu gedung ya. Nanti kalau kita akan terapkan kepada bait suci konteks perjanjian baru yaitu gereja, nanti kita harus lihat ya. Kita nggak akan berusaha nerka-nerka gitu ya apa yang terjadi dalam gereja, enggak. Kita lihat apa yang Alkitab katakan itu mengenai itu ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sini. Bait suci yang dibangun Salomo ini. Megahnya luar biasa bait suci itu ya. Tapi ternyata di dalamnya hanya ada penyembahan berhala aja ya. Ada imam di situ. Dikatakan di sini, coba kalau lihat pasal 7 itu ya. Ada nabi, ada imam, ada tua-tua, raja, pemimpin, semuanya di situ ada di situ Mas. Kalau belum runtuh kerajaan Yehuda kan. Tapi ternyata semuanya tidak melayani Tuhan. Ini persoalannya ya. Ritualnya jalan ya. Ritualnya jalan. Kalau lihat kita lihat zaman Yeremia malah mereka mengadakan perjanjian melepaskan budak-budak orang Ibrani itu ada itu ya. Itu sudah belajar itu ya. Jadi ritualnya jalan, tapi ternyata bagi orang yang melihat itu penyembahan berhala melulu di dalam. Ya. Saya beri contoh lagi satu lagi, kasus di mana bait suci zaman Yesus itu. Itu bait suci dibangun Zerubabel ya, tentu yang udah pulang. Kan ini udah hancur nih, bait suci dibangun Salomo ini hancur oleh Raja Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian dibangun ya, oleh Zerubabel yang pulang dari Babel setelah 70 tahun di Babel. Bangun, kemudian dipugar oleh Raja Herodes selama 46 tahun. Itu Herodes melakukan itu untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Itu tindakannya politis ya. Di dalam bait suci itulah Yesus datang. Ya, kalau dalam Injil Yohanes itu di awalnya, kalau dalam Matius, Markus, Lukas itu dia di bagian terakhir. Disitulah Yesus datang dan melihat bait suci, ya. Ketika sebelum Yesus datang, kegiatan di situ berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Ya, di sana ada Sanhedrin, ya, imam besarnya Kayafas di zaman itu, ada 70 anggotanya. Ada di situ Gamaliel, Yusuf Arimatea, Nikodemus, ya. Orang-orang terpandang lah yang menjadi rabi, imam-imam ahli Taurat, orang Farisi kumpul di situ lah, ya. Mereka sedang melakukan ritual korban, ya, karena orang Israel diharuskan 3 kali setahun datang ke Yerusalem dari segala bangsa kalau yang tersebar, karena Israel tersebar kan. Datang 3 kali setahun dalam pesta Paskah, Pantekosta dan Tabernakel. Dan kalau mereka datang harus mereka bawa persembahan korban. Ya, kalau ada yang merpati, kalau enggaknya ada yang domba, ada yang lembu, macam-macam lah. Dan karena mereka dari jauh susah dia bawa itu. Jadi mereka bawa apa aja, bawa uang. Nanti beli itu di apa. Nah, disinilah terjadinya perdagangan di bait suci. Tapi hanya Yesus yang bisa lihat itu. Ya. Yesus ngeliat gini, orang Farisi ini pandai ya, dalam arti pandai dagang. Dia bilang gini, kalau kalian beli lembu, domba atau apa di luar sana, kami nggak tahu apakah sudah tahir atau belum. Tapi kalau kalian beli domba, lembu atau semua yang mau kalian korbankan itu di sini, di pelataran bait suci, karena bait suci kan ada 3 itu. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelatarannya itu. Kalau kalian beli di sini, ini udah kami periksa, tahir ini, ya. Tapi harganya lebih mahal daripada pasaran yang sana. Nah, disitulah dia orang Farisi ini cari untung dalam ibadah. Pemimpin ini emang cari untung dalam ibadah. Untung haram itu kan. Karena tentu akhirnya akan ada saling apalah namanya, udah cari dagang di situ cari untung ya pasti ada yang ada gesek sana gesek sini. Ya,
soal jabatan, soal kalau udah uang itu akar segala kejahatan, Bapak Saudara, uang itu. Ya, nggak salah, bukan berarti nggak, semua orang butuh uang, tapi kalau dia udah cinta uang, dia sudah berhalakan itu uang itu, nah, disitulah akarnya kejahatan itu. Macam-macam kejahatan bisa, saya tahu akar itu kan bisa berbuah banyak itu, ya. Nah, orang Farisi ini akhirnya menjadi karena sudah uang di situ. Baik suci, Yesus melihat. Nah, ini dia ya. Yesus yang lihat ya. Dia bilang gini, "Kau jadikan rumah Bapakku." Itu rumah Bapak di zaman itu gedung. Kalau nanti dalam konteks kita rumah Bapak itu adalah kita orang. Jadi Yesus bilang, "Kau jadikan rumah Bapakku sarang penyamun." Ya. Padahal mereka sedang nggak ada perampok yang kelihatan muka garang, bawa pisau, bawa apa. Nggak ada. Semuanya orang Farisi itu pakaiannya bagus-bagus. Karena orang Farisi itu kalau pakaian itu ada tulisan di sini ayat-ayatnya. Ya. Sangat luar biasa kalau mereka berdoa juga, karena di tikungan-tikungan jalan kelihatan ya. Pokoknya kalau berpuasa mukanya juga kelihatan lusuh gitu supaya orang tahu dia sedang berpuasa. Nggak ada yang kelihatan garong, muka garong gitu ya. Kalau saya lihat di garong-garong yang tadi pasar-pasar preman atau apa. Nggak ada, nggak itu. Tapi Yesus bilang, "Kau jadikan aku, kaulah pencuri dan perampok itu." Yohanes 10. Itu konteksnya kalau saya baca, Yesus sedang membandingkan dirinya dengan orang Farisi ahli Taurat. Yesus itu gembala yang baik. Kenapa baik? Karena menyerahkan nyawa untuk domba-domba. Kalau orang Farisi ahli Taurat ini karena orang upahan nih. Dia melayani untuk upah, untuk dapat duit, ya. Ini garong, perampok, kata Tuhan Yesus. Tapi jangan coba bayangkan garong perampok tuh mukanya serem, ngeri gitu ya, bawa pisau, bukan. Mereka yang garong perampok itu yang cari untung di bait suci. Itu tuh garong tuh. Ya, dengan ajaran-ajaran yang macam-macam tuh dia memperkaya diri itu, ngambil duit. Ya, dagang lah, apapun didagangkan ya, firman ya, semacam-macam. Oke lah, intinya saya mau sampaikan. Judul kita yang ada, penglihatan. Bait suci di zaman Yeskil penuh penyembahan berhala, tapi hanya bisa dilihat oleh seorang nabi, yaitu Yeskil, karena dia mendapat kasih karunia, dipanggil Tuhan, Roh Kudus membukakan itu. Itu satu. Yang kedua, bait suci yang di zaman Yesus itu. Kalau soal kemegahannya, megah luar biasa. Karena 46 tahun dipugar, itu bagusin. Ya. Kalau soal organisasinya, rapi. Karena di situ ada mahkamah agama yang namanya Sanhedrin. Kayafas ketuanya 70 anggota, belum lagi Sanhedrin mahkamah agama yang cabang-cabangnya di lokal-lokal, daerah-daerah. Ya, dan kekuasaan mereka bukan hanya dalam bidang agama. Orang Roma kasih kekuasaan juga dalam bidang sosial sedikit, ya, untuk menghukum orang kalau nakal. Tapi kalau hukum mati nggak boleh. Itu makanya waktu mahkamah agama vonis Yesus mati, dia harus datang ke Pilatus, orang Roma itu, minta izin supaya dia yang mutusin. Ya. Kalau soal itu sudah rapi lah, baiknya bagus, organisasinya bagus, orang-orang yang mimpin di situ Nikodemus, Gamaliel, orang yang dihormati oleh orang banyak, ya. Tapi ternyata itu baik orang-orang itulah yang bikin bait suci berubah menjadi sarang penyamun. Nah, ini dia. Sekali lagi ya, kalau tidak ada Yesus datang itu di situ, di bait suci itu, mereka akan tetap berjalan dengan baik. Bahkan sangat kusuk lah, namanya orang sedang di bait suci, saudara bisa bayangkan lah. Tapi begitu Yesus datang, Yesus ngamuk, dibanting meja penukar uang itu, karena orang-orang di sana kan jauh dari beberapa negara bangsa sekitarnya kan uangnya beda, mata uangnya. Jadi tukar dulu situ, ya kayak money changer. Jadi begitu Yesus datang barulah ketahuan lah sebenarnya. Oh, orang-orang ini cari untungnya. Oh, ini para orang Taurat, Sanhedrin ini para pencuri perampoknya ini, ya, setelah Yesus datang. Nah, gimana kalau nanti Yesus datang di dalam dunia kekristenan? Karena gini ya, gereja
Kalau dalam konteks GSK, perjanjian lama, bait suci itu gedung. Kalau di sini, Paulus bilang kita inilah bait roh, tempat Roh Kudus berdiam dalam kita. Ya. Nah, kalau Yesus datang, karena suatu saat dia datang di situ untuk menghakimi. Dan yang pertama dihakimi itu umatnya dulu, baitnya dulu, bait sucinya dulu. Ya, dilihatlah di situ yang melayani. Nah, ini saya nggak tahu nih. Kalau berdasarkan Alkitab, dunia kekristenan itu, wah, tuh, ajaran Izebel, Bileam, Nikolaus merajalela. Perdagangannya juga nggak main-main. Bukan cuman firman Tuhan, buku-buku kaset dulu ya zaman itu, atau apa semua cenderamata ya, aksesoris atau semua didagangkan. Ya. Ajarannya juga teologinya ada teologi makmur prosperity teaching. Tarik duit terus, bukan hanya perpuluhan tapi buah sulung juga. Entah apapun dari mana pun diambil itu buah sulung, katanya 1 bulan Januari habis. Setor ke sini. Karena kau harus memuliakan Tuhan lebih dulu katanya. Itu kalau dilihat oleh orang awam memang nggak apa-apa, nggak ada masalah dalam dunia kekristenan ini, nggak ada masalah, ya. Selama Yesus belum datang. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, nah inilah dulu kita lihat dulu dah apa yang Alkitab bilang. Ya. Saya akan bicara mengenai ini dunia kekristenan ini dengan melihat zaman Rasul Yohanes. Karena di zaman Rasul Yohanes lah gereja jatuh. 7 gereja yang di Asia kecil itu, ya. Kalau di Kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu ada di situ gereja Efesus, ya, ada Smyrna dulu. Ya, Pergamus, ya, Laodikia. Ada 7 lah itu, ya. Itu semua gereja udah jatuh. Makanya Rasul Yohanes tantang, barang siapa menang. Artinya tidak ambil bagian dalam kejatuhan gereja itu. Itu 7 gereja itu simbol itu apa? Simbolik gitu. Itu dalam sepanjang sejarah dunia kekristenan itu 7 tipe gereja itu pasti akan ada. Ya. Nah, itu semua gereja udah jatuh. Karenanya dalam setiap penutupan surat itu, ya, selalu ada dikatakan barang siapa menang. Pasal 2 pasal 3 itu sudah lihat itu, ya. Jemaat Efesus, Smyrna, ya, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Semuanya ditantang di bagian bawahnya itu. Barang siapa menang, baru dikasih upah. Begini sebagainya. Kalau dikatakan barang siapa menang, itu karena sudah banyak yang jatuh. Maka dipanggil barang siapa yang menang. Kalau misalnya semuanya gereja tuh baik-baik saja, ya, itu nggak perlu dipanggil barang siapa menang. Justru karena gereja udah jatuh, sudah banyak yang kalah, ya, maka dipanggil lah barang siapa menang. Tetapi ingat ya, yang menang ini, pemenang ini bukan orang-orang hebat, tapi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Ya, kalau di pasal 17 itu yang dikatakan di situ yang pemenang itu orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Dia mendapat kasih karunia ini, ya. Oke lah, saya akan menjelaskan dulu antikristus ini, ya. Karena banyak orang berpikir dunia kekristenan ini ajaran antikristus itu seolah antikristus itu seorang yang di luar dunia kekristenan gitu. Nggak begitu. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 19. Kita baca dulu, ya. Beberapa ayat. Ini sebenarnya istilah antikristus cuma muncul 5 kali hanya di surat Yohanes, ya. 1 Yohanes itu ada 4, 2 Yohanes ada 1. Antikristus itu dari 2 istilah Yunani, anti dan Kristos. Kristos itu adalah Kristus. Anti itu lawannya atau selain dari Kristus. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 19, ya. Dari mana ini? Di mana ini antikristus itu adanya? 1 Yohanes 2 ayat 19. Dikatakan di sini, memang mereka, ini itu antikristus, ya, kalau saya lihat ayat 18. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu di dalam gereja, ya.
Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, dan di dalam dia jangan tunjuk-tunjuk, karena banyak orang hidupnya melawan Kristus. Bukan berarti dia anti Kristus kalau orang itu belum mengenal, belum diselamatkan, belum mengenal, nggak pernah mengenal Injil, ya jelas hidupnya tuh melawan Kristus. Tapi bukan itu yang dimaksud Rasul Yohanes anti Kristus itu. Ya, yang dimaksud anti Kristus oleh Rasul Yohanes itu orang-orang yang berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu yang dimaksudnya. Jadi orang dalam, tapi yang ngaku-ngaku lah ngikut Kristus. Ya, barangkali dia pengkhotbah, besar kemungkinan. Ya, pengkhotbah itu anti Kristus ternyata. Ya, kenapa? Karena dia kan tidak membuat umat Tuhan fokus kepada Kristus. Nah, saya mau cerita dulu Kristus ya, sebelum saya jelasin dulu anti Kristus itu ya. Kristus itu, Alkitab bilang surat Kolose yang nggak usah kita baca lah. Yang pertama, Kristus itu korporat. Ada Kristus kepala, itu Yesus, ada Kristus tubuh. Kedua, Kristus itu roh, the Spirit of Christ. Ya. Kemudian Kristus itu juga adalah hayat kita di Kolose. Apabila Kristus yang adalah hayat kita, life, joy yang tinggal dalam batin kita. Kemudian Kristus itu adalah kingdom, the kingdom of Christ. Adanya semua dalam batin, Bapak Ibu Saudara. Kristus itu dalam batin. Christ in you, the hope of glory. Kristus yang dalam batin kita inilah pengharapan kita akan kemuliaan nanti. Jadi kemuliaan kita saat ini dalam batin. Nah, Kristus yang batinnya ini, nah kalau ada para orang-orang yang membuat umat Tuhan tidak fokus kepada Kristus yang dalam batin, ini dia anti Kristus itu, yang melawan Kristus. Misalnya ada seorang pengkhotbah, ajarannya tuh selalu yang jasmani, berkatnya yang jasmani. Apa-apa ujungnya, ada kan khotbah tuh ujungnya ujung-ujungnya duit. Ya, itu anti Kristus itu. Kenapa? Karena dia melawan atau tidak berfokus kepada Kristus yang dalam batin, tapi soal-soal yang luaran, duit, kemuliaan manusia, macam-macam lah yang fasilitas. Jadi fokusnya ke situ, menyimpangkan umat Tuhan ke arah itu. Itu dia anti Kristus. Dan itu di dalam gereja ya, di dalam dia bukan orang luar. Karena orang luar tuh nggak bisa dibilang anti. Bukan itu Rasul Yohanes bilang. Dia dari antara kita, hanya nggak sungguh-sungguh, nggak sungguh-sungguh dari kita dia. Ya. Itu dulu ya, kita anti Kristus ya. Kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18, nggak usah kita baca lah supaya agak cepat ini. Anti Kristus itu yang pertama ada sistem. Sistem itu artinya kelompok-kelompok ya yang bekerja bersama-sama dengan aturan tertentu ya. Kelompok-kelompok ini kalau misalnya dalam kekristenan ini kelompok-kelompok denominasi, kelompok-kelompok sekolah, kelompok teologis, kelompok-kelompok sinode dan sebagainya. Itu satu sistem. Bekerja dengan aturan tertentu. Ya. Nah, aturannya ini bukan Kristus dalam batin. Karena ini sistem nggak jalan kalau nggak pakai uang. Fokusnya sudah jadi profit, sudah jadi kemuliaan manusia, sudah jadi selain Kristus gitu loh. Ya. Ini dia nih. Nantilah Tuhan Yesus sendiri yang akan mengungkapkan itu ya. Tapi kita diberitahu. Yang kedua, anti Kristus itu dari 1 Yohanes 2:22 itu orang. Ya. Bukan hanya sistem tapi orang. Orangnya bisa satu, bisa juga banyak. Ya. Ketiga, anti Kristus itu adalah roh. 1 Yohanes 4 ayat 3. Kita baca dulu ya. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, itu roh itu katanya adalah roh anti Kristus. Jadi anti Kristus itu adalah roh. Artinya ya bukan hanya roh orang, tapi juga ada roh-roh jahat itu ikut ambil bagian di situ, mempengaruhi. Jadi anti Kristus ada sistem, ada orang-orang, ada juga roh. Inilah anti Kristus yang membuat umat Tuhan tidak fokus kepada Kristus yang di dalam batin. Saudara lihat ya dalam Kristenan, ya. Saya beri contoh aja langsung aja supaya gampang.
Kalau ada orang bilang pendeta besar, apa Kristus yang dalam batinnya itu besar? Enggak. Kalau ada yang bilang pendeta sangat luar biasa dipakai Tuhan, apanya yang dimaksud itu? Saudara harus tahu. Yang dimaksud itu pendeta itu barangkali ya tentu kalau nggak jemaatnya besar, banyak ya. Dia menarik banyak orang. Barangkali 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 juga ada. Kemudian pendeta besar yang dimaksud biasanya juga kekayaannya. Barangkali fasilitasnya, gedungnya bagus, ya. Bahkan dengan bangga ada seorang pendeta bilang, saya dalam pelayanan ini sudah menarik ratusan miliar duit. Ada yang triliun, ada di Indonesia ya, yang akhirnya ribut. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Kristenan istilah besar itu udah berarti bukan Kristus dalam batinnya, bukan karena pewahyuannya, bukan karena karakter Kristusnya, bukan karena pengertian-pengertian tentang atau pengenalannya kan Kristus, bukan itu. Kalau udah besar, itu berarti yang di luarnya itu. Nah itulah dia anti Kristus itu, selain Kristus. Tapi hanya berdua begini aja, kesimpulannya dulu aja. Kalau tema kita, penglihatan mengenai bait suci. Jadi bagi orang yang melihat, ya dia akan tahu. Dia nggak akan ambil bagian. Dengan kerusuhan anti Kristus itu dia nggak ambil bagian. Tapi yang nggak ngelihat, dia dengan nikmat melakukan semua kegiatannya itu. Ya, dia nggak tahu ya. Saya melayani kok bait suci, ya. Karena di bait suci itulah terjadi banyak penyembahan berhala. Di bait suci itulah anti Kristus itu ada. Jadi barang siapa yang melihat, ya melihatlah, ya. Yang enggak, ya udah. Barang siapa yang bertelinga, ya bertelingalah, ya, mendengar, ya. Kalau enggak, ya sudah. Karena itu semuanya kasih karunia Tuhan saja. Haleluya.